Selamat pagi, jumpa kembali di edisi Klinik Khotbah 22 Desember 2024. Ini Minggu Advent yang keempat. Beberapa hari lagi umat Kristen di seluruh dunia akan merayakan Natal, peringatan hari kelahiran Yesus 24 dan 25 Desember 2024. Kali ini saya mengajak kita untuk coba merenungkan Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 tentang nyanyian pujian Maria atau Magnificat Maria. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda, remaja, anak-anak, lansia yang kekasih dalam Tuhan. Saya perlu jujur, saya mengalami kesulitan dalam membuat khotbah tentang Magnificat Maria, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 1, ayat 46 sampai 56. Karena beberapa alasan. Pertama, dalam dunia nyata, orang-orang yang mencoba menjaga hidupnya lurus, dalam arti hidup dijalankan dalam kejujuran, justru mengalami banyak kesulitan. Sulit naik pangkat, sulit diberi jabatan terhormat, dan sulit diajak untuk melakukan lobby-lobby. Dan karena itu mereka sering disingkirkan dari tempat-tempat basah atau yang dianggap sebagai penuh dengan kemudahan-kemudahan. Orang lurus umumnya memiliki karir yang kurus. Lurus seperti yang dikatakan oleh Maria dalam nyanyiannya. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Yang kedua, Maria yang ada dalam Lukas 1 46-56 nampaknya beda dengan Maria yang ada dalam gambar-gambar orang kudus dan sering menghiasi kalender-kalender Kristen atau ditempatkan dalam ornamen di gedung-gedung ibadah. Di gambar-gambar para kudus, Maria berdiri di bulan Sabit, mengenakan sebuah mahkota, ada banyak cincin di jari-jarinya. Pakaiannya sebuah jubah biru yang disulam emas. Maria dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56 sama sekali berbeda. Karena Maria digambarkan sebagai yang ada bersama-sama dengan orang-orang kecil dan kaum pinggiran. Itu sebabnya dia bernyanyi, Allah meninggikan semua orang-orang rendah. Maria tentu tidak mengenakan mahkota. Sebab kalau dia mengenakan mahkota, maka akan paradoks dengan apa yang dia nyanyikan ketika dia berkata, Allah menurunkan orang-orang berkuasa dari tahta. Maria dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56 pastilah mengenakan sebuah topi tua dan usang, seperti yang dipakai oleh para buruh di perkebunan teh, supaya menahan panasnya cahaya matahari agar tidak pingsan. Maria yang bernyanyi bahwa Allah menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa, tentu tidak akan mengenakan jubah sutra yang disulam benang emas. Ia pastilah mengenakan pakaian kotor yang sudah ditambal atau disulam di sana sini. Alasan ketiga saya sulit membuat khotbah tentang Maria dan isi nyanyiannya. Karena kita hidup dalam satu zaman di mana hidup sederhana, bersyukur atas apa yang ada, yang diperoleh dengan bekerja secara keras, itu sudah dianggap sebagai mental hidup manusia jadul. Orang modern justru diminta untuk menjadi pribadi yang sukses, bermental petarung, bahkan kalau bisa menyingkirkan lawan-lawan dari arena pertarungan. Toh Bapak Ibu Saudara-saudara, harus ada khotbah tentang Maria dan nyanyian yang diucapkannya.
Dan khotbah itu harus diperdengarkan sebagai warta bagi dunia yang lebih mengandalkan sukses, kekayaan secara materi, dan kemampuan untuk menyingkirkan lawan-lawan. Khotbah yang harus diwartakan dalam dunia yang memanggil kepada perubahan dan transformasi agar dunia menjadi tempat yang membawa atau memberi pengharapan kepada semua orang dan bukan hanya pada sekelompok elit. Dan memang ini yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Maria menyanyikan sebuah lagu tentang perubahan hidup. Nyanyian mengenai transformasi. Begitu dahsyatnya isi nyanyian Maria, sehingga ahli-ahli perjanjian baru menyebutkan nyanyian itu sebuah magnificat. Artinya memuliakan atau yang dipermuliakan. Maria memuliakan Tuhan untuk sebuah perubahan yang berlangsung ajaib. Transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Atau Tuhan yang mengarahkan pandangan Maria untuk melihat satu wujud atau moda atau modus kehidupan alternatif yang jarang dipilih atau tidak digemari oleh manusia kebanyakan. Dan perubahan yang diagungkan Maria yang dilihat bekerja pada Allah itu dirumuskan Maria dalam kalimat, Allah menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Allah melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini bukan sekedar sebuah perubahan. Ini lebih tepat disebut revolusi. Perubahan yang menjungkir balikkan keadaan yang lama dan memulai satu keadaan baru. Keadaan yang lain dari imajinasi manusia pada umumnya, atau yang menjadi dambaan dan impian untuk direbut dan dipertahankan. Lewat nyanyian tadi, Maria menunjukkan kepada kita arti yang sebenarnya dari kebesaran Allah dan hidup dalam ketaatan kepada Allah yang besar dan berkuasa itu. Maria memuliakan Allah bukan karena Allah Maha Kuasa, melainkan karena Allah menyelamatkan. Orang yang berkuasa belum tentu menyelamatkan atau menghadirkan keselamatan. Lebih sering terjadi dalam pengalaman kita, orang yang berkuasa itu melumpuhkan lawan-lawannya atau orang-orang yang dianggap berpotensi untuk menyaingi atau menjadi rival dalam hidupnya. Allah berkuasa bukan karena dia menaklukkan atau melumpuhkan mereka yang berbeda dengan dia, tetapi karena Allah menyelamatkan dan Allah mentransformasi hidup orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang yang maha kuasa, saya katakan tadi, belum tentu menyelamatkan atau menghadirkan keselamatan. Mereka biasanya menggunakan kekuasaan untuk mengancam, untuk menyandra sesama, dan melakukan pembunuhan karakter, bahkan pembunuhan karir dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini bukan tipe kemahakuasaan yang ada pada Allah, seperti yang dilihat dan dinyanyikan Maria dalam Magnificatnya. Allah besar bukan karena ia meledak dalam kemarahan yang menakutkan untuk menghukum orang-orang yang dianggap tidak taat atau melakukan kejahatan. Allah besar karena Allah mendukung yang lemah dan mengangkat mereka yang jatuh. Allah besar bukan karena ia penuh dengan kemuliaan dan kuasa, melainkan karena ia memperhatikan kerendahan hambanya. Begitu kata Maria. Inilah yang disebut revolusi.
atau transformasi. Karena menunjukkan kita arti yang benar-benar baru dari kata kebesaran atau kemahakuasaan. Manusia terbiasa memahami kebesaran seseorang pemimpin karena kemampuannya menghancurkan perlawanan dari rakyat. Perlawanan yang diperjuangkan rakyat bagi keadilan. Dan si pemimpin yang maha kuasa itu menghancurkan perlawanan itu dengan cara membuat rakyat takut. Allah maha kuasa bukan terletak pada ancaman atau hukuman malapetaka yang dia berikan. Seperti yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin agama. Mengancam orang-orang berdosa dengan kematian. Mengerikan di api neraka. Kebesaran Allah yang dinyanyikan Maria tidak ada kaitan sama sekali dengan kebesaran yang ada di ranah politik duniawi. Karena kebesaran Allah adalah tindakan penyelamatan bagi kaum yang tersisih. Adalah akta pemberdayaan orang-orang yang lemah. Dan adalah karya transformasi terhadap nobodies. Dan karena itu memberikan kepada mereka hidup yang nobleman atau menjadi somebody. Dalam nyanyian ini, kita bukan hanya melihat seperti apa Allah yang besar dan maha kuasa itu. Tetapi kita juga bisa melihat seperti apa hidup anak-anak Allah di zaman yang dikelilingi oleh gaya hidup penuh kegemerlapan materi dan popularitas politik. Poin kedua ini penting. Mengingat Lukas menempatkan kisah kelahiran Yesus dalam konteks kebesaran dan kehebatan kerajaan Roma di dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus. Orang-orang memimpikan popularitas, kemewahan dan kekayaan sebagai ukuran sukses dan hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam konteks itu, Maria menampilkan sebuah nyanyian yang menjungkir balikan ideologi dan imajinasi dunia tentang hidup yang berkenan kepada Allah. Dan Lukas menggunakan itu untuk menampilkan gaya hidup atau kualitas hidup orang-orang yang membesarkan dan memuliakan Allah. Dan orang-orang yang Lukas tampilkan di pentas cerita kelahiran Yesus justru menjalani hidup yang sederhana, tidak mengejar kemewahan, mengutamakan kejujuran. Itu bukan hanya nampak dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Lukas juga tampilkan itu dalam para gembala. Mereka juga melakoni hidup yang sederhana. Lukas kembali tampilkan itu lagi dalam dua orang lansia, Simeon dan Hana, yang menyambut Yesus di bait Allah. Mereka juga menjalani hidup seadanya. Harta dan materi, kekayaan dan kuasa, pangkat dan jabatan bukan tujuan. Itu hanya hiasan-hiasan. Tujuan yang sejati adalah menjalani hidup dalam ketaatan, kesederhanaan, dan kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama. Maria membesarkan Allah karena berkenan menjadikan orang-orang sederhana sebagai saksi dari kebesaran Allah. Allah yang besar menurut Maria tidak disaksikan dalam hidup orang-orang besar dan berkuasa, kaya, berjabatan dan pangkat. Tapi Allah yang besar itu dalam Magnificat Maria justru nyata dalam hidup orang-orang kecil dan mereka yang sederhana. Dan Lukas menampilkan itu dengan konsisten. Yusuf si tukang kayu. Orang-orang pinggiran seperti para gembala Efrata. Dua orang lansia di bait Allah, Simeon dan Hana. Lalu selanjutnya Lukas bercerita kaum nelayan dan petani seperti Petrus, Andreas, dan 10 murid yang lain. Semua itulah yang dipakai oleh Allah, orang-orang sederhana, untuk memberi kesaksian tentang Allah yang besar.
Ini bertolak belakang dengan pandangan umum yang menjadikan hidup sukses, mendapatkan jabatan yang besar, memiliki kekayaan dalam jumlah yang tak terhitung sebagai tanda orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita hidup dalam masyarakat yang melihat kepemilikan atas kuasa, penumpukan harta, jabatan yang besar sebagai wujud kehidupan orang yang berkenan kepada Allah. Orang-orang yang lolos dalam seleksi untuk kesempatan peluang menjadi pegawai negeri sipil atau berbagai pekerjaan yang dianggap mentereng, itu yang dianggap sebagai orang-orang yang oleh Tuhan diberi upah bagi ketaatan dan bagi kesetiaannya dalam beribadah. Padahal dalam pengalaman justru sukses itu diperoleh dengan berbagai intrik dan juga cara-cara tidak terpuji. Dalam konteks ini, Maria dalam nyanyiannya memperlihatkan hal sebaliknya. Jadi Allah itu besar karena Dia justru hidup bersama dengan orang-orang kecil, menolong mereka untuk tidak tergiur dengan kebilo harta dan kekuasaan. Dan pada saat yang sama, mereka juga dibimbing untuk bersyukur dan menjalani hidup dalam kesederhanaan, dalam ketaatan, tetapi juga dalam pengharapan kepada Allah sebagai penolong dan pembebas mereka. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal 24 dan 25 Desember 2024.